Kembali lagi bersama kita di segmen Ngalor Ngudut. Kali ini kita sedang ada di Sigli lagi. Cuma dengan layout yang beda aja. Iya, dengan posisi yang kayak kemarin tapi layoutnya beda. Sekarang kita lagi sama siapa nih, Dan? Kita ada bintang tamu spesial nih menurut gue. Lumayan spesial sih menurut gue karena kita datengin lagi-lagi anak 7. Boleh kenalan diri dulu kali ya? Ya, kenalin gue Damar. Damar ya? Damar. Jadi Damar ini adalah salah satu pembeli sering lah di Sigli ini. Jadi customer support. Iya, customer. Jadi Damar sering ke Sigli karena gua, jadi sering datang segala macam, terus kenal sama Dadan juga. Jadi ya kita udah mulai udah berbaur. Iya, udah mulai sering deket dari beberapa tahun yang lalu ya. Iya. Sekitar setahun ya? Lebih. Senco. Iya. Sama Maka 2023 lah, setahun. 2 tahunan. Hampir 2 tahun. Jadi kali ini kita mau bahas apa nih, Dan? Mumpung lagi ada Damar nih yang lagi mesra ini sama hubungannya nih. Lagi menggebu-gebu banget deh. Abis FYI Valentine sebelum Valentine ya? Sebelum Valentine si Damar abis ngasih bunga yang dibeli buket itu ya. Satu berapa tangkai sih, kan? Oh, bunga satu batang tapi bikin lagi jadi jadi buket. Oh, ya, jadi berarti lu beli bunga dulu batangan, terus lu bikin buket. Iya. Di mana bikin buketnya? Di senior gue. Nama Instagram apa? Pick me. Wah, gue lupa lah intinya. Pokoknya ada, kalau lu mencari tuh Pick me flowers apa Pick me ini gitu. kita cantumin deh kalau nggak mager. Iya. Jadi Damar ini baru banget ngasih bunga yang jauh banget belinya. Di mana, Mar? Di Bromo. Di Bromo. Beli di apa ada Luis? Iya. Ada Luis. Oh iya. Jadi emang niat banget nih. Bunga abadi itu ya. Iya. Maknanya kan dalam nih. Maknanya dalam banget. Jujur. Kalau boleh tahu nih, Mar, hubungan lo nih udah berjalan berapa lama? Sambil minum ya. Iya. Setahun lah ya. Udah setahun. Hampir. Oh, hampir setahun. Hampir setahun. Heeh. Namanya siapa tuh kalau boleh tahu? Wah, jangan disebut di sini. Inisial kali ya? Inisial. Dah. Oke. Farel. Itu disebut banget tuh. Apa kali tonton juga sama orangnya. Terus apa lagi? Ketemu di mana kalau boleh tahu? Iya, ketemunya di mana? Ketemunya di mana? Jujur nih. Terserah lo. Kalau biasanya di mana? First date lo di mana? Kalau ketemunya sih gak usah disebut ya. Oh ya boleh. Cuman kalau first date tuh gue di deket lapangan apa? Ros. Ini Bukan. Sumantri. Oh, gue harus mantri sini? Iya, gue harus mantri. Deket tuh. Deket. First date lo ada yang ganggu? Ada. Siapa tuh? Kebetulan orangnya di samping kanan gue ya. Oh gitu ya? Iya. Oh yang ganggu gua berarti. Iya. Karena gua mau make sure aja. Karena kan Adik-adik gue aman nggak nih? Iya kan bahasanya dia kan sering curhat sama gue kayak soal cewek gimana kak, bahkan sebelum sama yang sekarang pun dia curhatin gitu gimana cara komunikasinya apa segala macam kayak gitu. Terus ngomong-ngomong soal komunikasi nih, ya gak sih, menurut lu kunci hubungan Sehat itu sehat tuh gimana? Apakah dari komunikasi, kepercayaan menurut lu gimana? Ya menurut gue terutama kepercayaan sih ya. Kepercayaan tuh dalam hubungan tuh Kunci penting. utama ya? Iya, kunci utama. ya? Karena kalau lu nggak percaya sama pasangan lu sendiri, ya udah hubungan lu berantakan. Oh Iya, iya Kak? iya. Berarti dari pertama kepercayaan lu dulu nih. Iya, kepercayaan dulu, saling percaya dulu. Saling percaya, abis itu baru komunikasi. Iya, baru ke tahap-tahap yang lain. Berarti lu ngejalin hubungan lo sama si F ini, Mbak F ini, Mbak F. FYI lu jarang banget ketemu ya? LDR gue sih. LDR sih nggak tahu, coba Enggak. LDR. Mungkin karena ada kesibukan ya. Oh, sama-sama sibuk kali ya. Iya, kan gue kemarin kan sempat les dulu, terus sekarang les lagi ya kan. Oh, iya. Subuh sore. Ya, mungkin sibuk kali makanya ya kurang Oh, lah. jadinya nggak ketemu. Jarang. Susah Jarang buat lah ya. nyari gambar jalan tengahnya lah ya. Nah, Iya. nah itu lu mempertahankan hubungan lo yang seperti itu berarti dari
kepercayaan itu. Kepercayaan, saling percaya. Berarti kunci utamanya di kepercayaan. Kepercayaan sama komunikasi itu. Benar. Nah, ngomongin komunikasi lagi nih. Gimana lo cara ngejaga komunikasi lo untuk apalagi kan hubungan lo hampir setahun nih, itu kan jangka panjang kan. Nah, gimana tuh lo ngejaga komunikasi lo? Pasti kan ada yang namanya slack dikit kayak ya miskomunikasi wajar lah. Kita kan jauh kan. Bukan jauh sih. Kasarnya gimana ya? Lebih ke kayak lo kan jarang ketemu juga nih. Ya udah by chat, mungkin by telepon atau apa gitu-gitu kan. Iya. Ya gimana cara lo Gimana cara lo mempertahankan tuh komunikasi dalam jangka panjang itu sampai akhirnya lo mau setahun ini gimana? Gue juga gimana ya? Jelasinnya susah nih. Sempet ada rasa bosan. Iya, entah dari gue atau dari ceweknya. Tapi ya pas dia bosan ya gue wajarin, gue kasih dulu dia sendiri. Sehari 2 hari baru gue chat lagi. Iya. Nah, baru komunikasi. Kalau emang dia males chatan ya udah gue telepon. Ya. Kalau misalkan males telepon, males telepon. Ya kan udah gue kasih space nih sehari 2 hari nih 3 hari itu. Seenggaknya lo kasih space dulu buat dia. Baru mungkin lo kayak udah oke belum, udah baikan membaik belum gitu iya. kan. Gue berhubung kita bahas bosan nih, menurut lo bosan dalam hubungan tuh wajar gak sih? Itu manusiawi menurut gue. Manusiawi. Iya, semua orang nih punya rasa bosannya masing-masing. Tapi ada solusinya. Pasti ada. Apa tuh? Yang dari hubungan lo yang lo lakuin deh pas lagi lo ngerasa bosan sama cewek lo, atau mungkin cewek lo pernah cerita aku pas bosan ngilanginnya kayak gini gitu. Ada nggak? Kalau dari gue sendiri, kalau gue lagi bosan gue nggak nunjukin. Ya udah gue kayak kayak biasa dong. aja. Fake dong. Hah? Fake dong. Ya gimana ya? Biar maksudnya kan karena kan ada orang yang nerima, ada yang enggak. Iya. Nah, gue nggak tahu nih dia nerima apa enggak kan. Kalau misalkan gue bilang bosen, paham kan? Nah jadi ya udah gue kayak berusaha kayak biasa aja. Mungkin lo penyampaiannya nggak secara verbal, gue bosen nih gitu. Iya. Jadi kayak cuma kayak sikap lo kayak gimana. Ya mungkin gue banyakin tidur. Banyakin aktivitas banyakin aktivitas sendiri. Berarti komunikasi lo nggak lancar dong secara tidak langsung. Iya, kalau kan tidak mengkomunikasikan baik ini. Kan bingung kan. Gimana ya? Kalau dari lo, menurut lo cara mengatasi rasa bosan tuh gimana sih? Baik lagi, kalau menurut gua bosan balik lagi benar kata Damar, manusiawi, karena bahasanya lo wajar lumrah berarti ya? Iya hal lumrah, karena lo menjalani hubungan kan bukan yang sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun 3 tahun yang bahasanya ketemu dia tiap hari kalau misalkan bisa ya. Iya. Atau enggak chatan tiap hari, teleponan tiap hari, ya namanya manusia, lo nggak mungkin punya topik terus menerus kan. Jadi menurut gue ya balik lagi kita bakal cari mungkin experience baru menurut gue, hal baru yang sebelumnya kita belum lakuin di hubungan yang sebelumnya. Bukan hubungan sebelumnya, maksudnya misalkan kita punya hubungan kita belum pernah melakukan hal itu, kita lakuin gitu loh, cari hal baru yang gebrakan lah. Iya, gebrakan baru gitu. Karena menurut gue kalau lo bosan itu kuncinya bukan lu cari orang baru, tapi cari hal baru. Gitu. Benar. Berarti intinya dari apa ya yang lu bilang kayak berarti solusinya tuh bukan putus sih kalau bosan. Bukan banget. Iya, bukan lah. Karena ada mungkin beberapa orang ada yang setuju dengan statement yang kayak ya udah kalau udah bosan ya udah udahan gitu. Mungkin ada beberapa orang yang setuju kayak gitu. Mungkin ada juga beberapa orang yang kayak ya udah kalau lu bosan kita cari apa yang belum kita cobain pas sebelumnya, mungkin kayak ya jalan-jalan kemana, quality time lebih banyak atau apa kayak gitu-gitu mungkin ya. Tergantung konteksnya nih. Ini bosannya dalam arti apa? Bosannya karena ketemu tiap hari, atau misalkan sama dia mulu, atau bosan kayak hubungan lo yang kayak flat dia udah mulai mungkin dalam konteks friendly yang too much gitu segala macam. Mungkin bosannya kan beda-beda nih. Bosannya merugikan si yang satu pihak atau gimana nih, kan beda-beda. Kalau misalkan menurut gue bosannya dalam artian yang negatif, kayak misalkan
bosan terus selingkuh apa segala macam, ya itu menurut gue ya harus di cut off. Tapi kalau misalkan bosan dalam artian yang aduh kayaknya hubungan gue udah mulai flat nih, belum ada hal baru atau mungkin jarang ketemu atau mungkin chatan doang, itu menurut gue masih bisa diambil solusi yang lain gitu. Berarti masih bisa dikomunikasikan, balik lagi di komunikasi. Itu menurut gue. Tapi gue pengen nanya satu pertanyaan sih menurut gue, kayak apa yang lo lakuin gitu loh kalau misalkan lo punya perbedaan pendapat sama cewek lo dan beda pendapat sama tujuan gitu loh. Kayak misalkan contoh kecilnya kita dalam konteks jalan-jalan lah. Kayak misalkan lo maunya ke alam banget nih, ke gunung. Lo mau cewek lo maunya ke pantai gitu. Nah, lo cara lo mengatasi itu tuh kayak gimana? Menurut gue ya harus nurunin ego sih. Oh, lo kalau gue atau dua-duanya? Kalau gue, kalau emang dia maksa, gue yang terpaksa harus nurunin ego. Kayak ya udah kita turutin dulu nih. Ntar kan pasti suatu hari kita bakal ke gunung. Oh iya. Jadi hari ini ke pantai, ya udah ntar besok ke gunung. Oh, berarti intinya kita sebagai cowok kita harus mengalah buat kayak yaudah aku ikut kamu deh gitu. Nanti mungkin kalau ada duit lebih kita jalan lagi ke kemauan aku gitu ya berarti. Iya. Kayak mungkin simbiosis mutualisme. Jadi ya ini lo nguntungin cewek lo dulu, nanti next mungkin lo yang diuntungkan oleh cewek lo. Benar. Kalau menurut gue balik lagi ke komunikasi sih. Balik lagi ke komunikasi, karena perbedaan pendapat itu ya sangat hal wajar kan, karena ini lo menjalankan hubungan ini dua orang, bukan satu orang atau satu pihak gitu. Lo menjalankan dua orang. Ya kayak mungkin kalau suatu perusahaan atau apa mempunyai dua kepala segala macam, agak bentrok pasti. Nah, gimana caranya ya? Lo harus komunikasiin gitu. Gimana? Karena menurut gua suatu masalah atau suatu problem itu pasti ada solusinya gitu. Gak mungkin enggak lah ya. Gak mungkin enggak. Ya tergantung kitanya nih, lo dan cewek gimana mau mencari solusinya bareng-bareng atau enggak, atau mungkin lo punya solusi segala macam terus ceweknya nggak setuju, ya itu kan bakal bentrok tuh. Ya udah gimana cari benang merahnya nih, titik tengahnya. Lo maunya gimana, guenya mau gimana, ya udah kita satuin, kita rembukin bareng-bareng ya gitu. Menurut gua komunikasi lagi sih menurut gua. Tapi tergantung ya, kalau misalkan perbedaan pendapatnya tentang yang negatif, lagi itu yang ngejalanin hubungan masing-masing gitu loh. Lo ya maunya gimana, misalkan selingkuh ya nggak bisa dimaafkan menurut gua. Iya. Tapi kalau menurut gue, kalau misalnya perbedaan pendapat gimana ya, gue kan selalu ada aja kan, mesti kayak perbedaan pendapat entah soal kayak apa ya contohnya gue lupa ya. Oke, menurut gue cara mengatasinya tuh ya itu benar dari lo sama Damar tuh menurut gue bener sih, kayak ya kita harus ngambil benang merahnya, kita harus ngambil jalan tengahnya, dan kuncinya ya tetap di ego gitu loh. Karena menurut gue mau gimana pun kalau misalkan di sana egonya keras, di sini egonya keras, ya bakal gimana ya caranya. Ya salah satu harus ada yang jadi air lah, nggak pasti api lah ya. Pasti. Nah kan nah kayak gini menurut gue. Tadi Damar di pertanyaan yang pertama lo bilang kayak kunci jawaban Damar kan kayak kunci hubungan sehat itu kepercayaan kan? Iya kan? Benar. Menurut lo apa yang bakal bisa ngerusak kepercayaan dan nggak bisa disembuhin lagi? Kayak misalkan gue deh udah percaya sama Kuple gitu, dan kayak Kuple ngecewain gue gitu loh. Iya apa gitu loh? Kayak misalkan contohnya Kuple bohong sama gue, udah gue kecewa dan gue gak mau percaya lagi sama dia gitu. Menurut lo tuh apa? Apa yang bakal ngerusak si kepercayaan lo gitu? Menurut gue kayak gue udah kepercayaan nih sama nih cewek, cuman dia selingkuh. Nah kalau itu udah nggak bisa dimaafin lagi menurut gue. Ya, kalau bohong-bohong yang lain mungkin ya 50-50 lah, masih bisa. Ya tergantung konteks bohongnya. Nah lo kalau misalkan ini kan kita bahas bohong nih, bahas kepercayaan dan apa yang rusak. Ya gue pengen nanya aja menurut gue, menurut lo kalau misalkan
kesalahan-kesalahan atau kebohongan-kebohongan yang sepele. Contohnya, misalkan kayak sayang aku main ya, sayang aku kerja ya, padahal aku main, padahal kita main gitu. Itu menurut lo bakal memaafkan atau tidak? Oke, tapi FYI ini ngebahas semua Goblok. hubungan lo. Gini, kalau menurut gue dari pengalaman sebelumnya, By experience saja. Gue dulu jujur, gue melakukan hal yang sama kayak lo. Karena biasanya aku malas berantem nih, gitu, malas debat nih, punya perdebatan sama pasangan gue segala macam. Jadi gue memilih titik tengah, ya udah gue bohong deh gitu. Gue bohong, tapi namanya namanya bohong pasti ketahuan juga gitu. Entah dari orang lain, entah kita keceplosan karena kan kita lupa nih sama kebohongan kita, akhirnya berantem sama aja gitu. Bahkan bisa permasalahannya lebih besar karena kayak lu kok bohong segala macam, jadi panjang gitu. Nah, menurut gue adalah karena gue udah merasakan hal itu dan ternyata dari pihak ceweknya, ya udah kamu mendingan cerita aja, walaupun aku yang sakit hati, setidaknya aku bilang dari awal. Aku udah tahu kamu bakal melakukan hal apa, daripada aku tahu dari orang lain dan ternyata kamu melakukan hal yang aku nggak suka. Aku jadi sakit hatinya double. Jadi mendingan kamu ceritain. Pertama bohongnya, kedua juga taunya dari orang lain nih. Kayak misalkan gua kalau di Paskib, di PPI segala macam suka kan nganterin cewek putrinya junior gitu. Enggak, nganterin angkatan putrinya segala macam. Kadang kan kayak ngapain sih nganterin segala macam kayak gitu. Bahkan jadi gue jadi udah deh, daripada dia bete karena gue nganterin, ya udah gue bohong aja, gue tetap anterin tapi gue nggak bilang pulang atau gitu. Tapi karena gue udah tahu nih solusinya seperti apa dari pihak ceweknya dan gue setuju, oh ya udah gue izin, aku nganterin ini ya, aku nganterin itu ya, nanti aku langsung pulang, nanti aku foto apa segala macam. Kasih kepercayaan ke cewek lo gitu kalau menurut gue. Itulah kalau dari by experience gue. Tapi tadi tuh Damar dan lo di pertanyaan keberapa gue agak lupa, lo mention soal perselingkuhan, ya kan? Yeah. Lo percaya nggak sih kalau hubungan bakal bertahan meskipun ada berselingkuh? Ya ada yang berselingkuh gitu. Misalkan cewek lo selingkuh, apa lo bakal memaafkan? Tadi kan Damar udah bilang kayak enggak gitu, karena itu kesalahan yang udah sangat fatal gitu loh. Nah konteks selingkuhnya tuh apa gitu? Misalkan kayak emang pacaran, mereka udah pacaran gitu, atau mungkin kan chat-chatan juga udah termasuk selingkuh dong. Ada dua hal, micro sama makro. Anjing. Makro. Mikro ada micro cheating itu seperti perselingkuhan yang sedikit kayak misalkan chatan, callan segala macam. Makro tuh yang kayak udah jalan, punya hubungan menurut gua. Nah, menurut gua kalau masih mikro, gua masih bisa maafin. Cuma kalau udah makro enggak banget. Karena kalau makro pasti misalkan lu pacaran sama cewek lu, cewek lu pacaran sama gue, itu kan udah hal yang anjing, itu tai banget ya, gitu loh. Kecuali kayak lu mikro, kalau chat-chatan segala macam, mungkin yang baik lagi bahas bosen nih, bosen gue chatan sama cowok gue, akhirnya nyari bukan pelampiasan, nyari chatan lain segala macam, mungkin cowok, kita bisa bahasnya, cewek pun juga bisa jadi bahan kita cemburu loh. Iya. Dia misalkan lu chatan sama cowok tapi cewek lu cemburu sama lu, bisa aja iya, kan kayak gitu maksudnya. Iya. Nah, kalau misalkan pembahasannya masih micro cheating, gue masih bisa memaafkan lah. Masih bisa masih bisa dipertimbangkan karena alasannya apa dulu. Lo bosen apa segala macam bla bla bla, balik lagi ke komunikasi. Lo kenapa nih bisa melakukan hal ini? Kalau misalkan lo kasih alasan dan alasannya logis, oh ya udah next, mungkin gue harus berubah biar lo nggak ngerasa kayak gitu segala macam. Lain halnya kalau misalkan udah macro cheating, lo udah punya hubungan, lo udah berselingkuh, lo udah bahasanya udah begini nih, lo udah nggak ada kata maaf lah ya. Karena harga diri dong. Iya, benar. Kalau dari menurut lo, kalau menurut lo gimana? Kalau gue setuju sama lo, Kak. Karena gimana ya, balik lagi, kalau emang lo bosan, bilang, komunikasi, jangan nyari yang nggak ada di gue, nyari ke cowok lain. Paham kan? Itu dia. Bener anjing. Banget ini.
Karena ya bener kata Damar, karena gini Iyalah. ketika lu punya hubungan nih sama cewek lu udah dapet 80% dari cewek lu nggak dapet 20% dari cewek lu jangan nyari malah nyari ke 20% itu malah nyari ke cewek lu lain. jangan nyari 20% di cewek lain gitu, karena jatuhnya merugikan diri lu sendiri. karena lu cuma dapet 20% dari cewek lain, lu bakal menghilangkan 80% ya Pak. Iya, benar. Anjing itu kalau menurut Hai, gua ya. kalau misalkan 80-20 menurut gua terlalu timplang ya. Kalau kita contohnya ngambil yang gapnya sedikit deh, 55-45 55-45 gitu loh. Kayak misalkan lu cewek lu udah memberikan 55% yang lo mau gitu loh. Dan lo nggak dapetin 45% nih. Jatuhnya lo rugi juga kan, meskipun sekecil itu. Jatuhnya kayak anjing, lo rugi 5% nih. Sedangkan di sono lo bakal apa? Gimana? Intinya kayak gitulah, lo bakal merasakan kerugian di diri lo sendiri gitu. Iya. Ya bukan di kita-kita, balik lagi mereka juga pasti kalau pernah ngerasain ya kayak gitu lah. Benar. Apa sih ya cowok, cewek pasti punya ya relate lah sama hal itu. Lo ngerasain bosan, lo bakal nyari mungkin pelampiasan atau nyari hal baru segala macam. Tapi hal barunya bukan ke kegiatan, tapi hal barunya nih lebih ke chatan sama cowok atau chatan sama cewek. Itu adalah hal yang merugikan gitu loh. Lo bakal menghilangkan apa ya, lo menghilangkan berlian lo untuk nyari kerikil di jalan anjing. Kan ini salah satu konflik dalam hubungan kan. Iya. Tapi ini konfliknya udah sangat-sangat fatal, Pak, menurut gue. Kalau misalkan konteksnya ada konflik yang kecil yang tadi lo bilang micro sleep anjing. Apa yang Micro cheating. Iya, micro cheating sama macro cheating. Nah, itu tuh cara lo mengatasi atau lo gimana apa ya? Lo bakal memaafkan kalau dia gimana gitu. Kalau entah dia yang minta maaf atau entah dia harus melakukan apa biar lo memaafkan dia gitu loh. Ya kan itu salah satu cara mengatasi konflik dalam hubungan lo kan. Itu gimana caranya menurut lo? Kayak misalkan nih, si Mbak F sekarang ngampus ya? Ngampus nih, misalkan ada teman kampus nih yang bisa dibilang mungkin teman dekatnya, dia sering buat chatan lebih intens, lebih banyak sharing belas segala macam. Nah, cara lo mengatasi biar lo memaafkan itu gimana? Mungkin kayak gue nggak bisa nih kayak gitu. Gue akan berusaha kayak gitu. Berusaha untuk menjadi orang yang intens sama cewek. Berarti lo nge-switch apa ya bahasanya ya? Jatuh job desk. Intinya kayak gitulah, kayak misalkan lo dia ceweknya nih, gue sahabatnya. Gitu. Lo nggak intens sama dia, gue yang lebih intens sama dia. Gimana caranya lo bakal lebih intens dari gue gitu? Gitu. Berusaha dengan cara lo, tapi bukan menjadi orang tersebut. Bukan. Ya paham gue. Jadi menurut lo untuk mengatasi konflik yang konteksnya micro cheating tadi? Konfliknya ya tadi sebenarnya sempat gue mention ya, balik lagi ke komunikasi. Balik lagi ke komunikasi, gimana lo maunya gimana, lo maunya gue gimana, atau gue mau lo gimana segala macam. Entah gue yang melakukan atau dia yang melakukan ya. Ini konteksnya dia yang melakukan deh. Kita bahas lagi, lo maunya gimana, apa yang kurang dari gue, apa yang lo mau dari gue, ayo kita coba ubah bareng-bareng. Tapi kalau misalkan yang tadi kan lo bilang kayak mau lo apa, lo kasih tahu ke gua, maksudnya biar jadi bahan koreksi buat lo kan. Betul. Coba kalau ceweknya bilang kayak cari tahu aja sendiri, pikir aja sendiri, itu menurut lo ngapain? Lo harus apa itu? Kontol. Jujur anjing. Karena berarti balik lagi komunikasinya nggak bagus. Gitu. Kalau misalkan kita cowok bukan cenayang anjing, kita bukan dukun yang bisa. Iya. Kita bukan bisa yang ngebaca pikiran lo maunya apa segala macam. Kita harus komunikasiin dong. Apa mau lo dan apa mau gue, kita cari tahu titik tengahnya gimana biar lo nggak melakukan hal tersebut atau gue nggak melakukan hal tersebut gitu. Ya komunikasi lagi, berarti intinya cari benang merahnya lagi. Ya gimana caranya kita sama-sama turunin ego, itu lagi kan kuncinya tetap itu juga kan. Iya. Cuma banyak orang yang belum tahu aja kan, maksudnya kayak, dan dia mungkin gue tuh salah satu orang yang kayak, lo punya konflik nih di hubungan lo, gue bakal bisa nyari solusi buat hubungan lo. Tapi giliran masalah di hubungan gue
gue nggak bakalan bisa nyari solusi sendiri. Ya sama. Kayak gitu semua ya. Gue juga gitu soalnya. Kayak misalkan gue ngasih tau lo nih kayak cewek lo lagi bosan Mar, gini aja. Giliran cewek gue yang lagi bosan kayak, gue harus ngapain anjing? Iya. Gue harus ngapain? Jadi kayak gitu kan? Iya. Makanya kayak anjing. Itu lumayan agak tricky sih kalau ngadepin yang kayak gitu-gitu ya. Kalau menurut gue, mungkin apa yang lu udah lemparin ke teman-teman lu nih, lu harusnya gini-gini aja Mar, dan mungkin works di dia. Nah itu adalah sepenggalan cara lo sama hubungan lo gitu loh. Sebenarnya kayak lo sama hubungan cewek ini, misalkan gue ngasih arahan atau ngasih saran kalau gini, sedangkan gue gak bisa karena menurut gue hal tersebut gak works di hubungan gue. Oh iya. Jadi coba deh nih cara gue nih mungkin works di hubungan lo. Dan kalau misalkan works ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Iya lu cari lagi. Itu saran gue aja gitu loh. Ya gitu sih, karena menurut gue kalau lo punya konflik di suatu hubungan, yang bisa ngebuat lo putus itu cuma satu, ego. Karena gini menurut gue. Semisal ambil contoh, ada temen gue kemarin gitu punya permasalahan sama ceweknya. Kayak misalkan nih dia nih punya hubungan, terus gue berdua nggak setuju sama hubungannya. Lu harusnya gini aja, lu putusin bla 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 segala macem. Nih cowok nih bingung. Lo kemakan egonya nih sama temen-temen lo yang nyuruh lo putus segala macam. Kalau ego lo naik, ego lo dimakan sama temen-temen lo, ya udah di hari itu juga lo bisa putus. Tapi balik lagi kan, kalau misalkan ego lo masih santai, masih bisa ngekontrol, lo balik lagi lo mikir, nih menurut temen-temen gue gini, tapi menurut hati gue atau logika gue masih mau nih sama hubungan gue yang sekarang. Tapi gimana caranya? Berarti tinggal cari tahu gimana caranya kan? Cari jalan tengahnya lain. Iya gitu. Jadi jangan mau kemakan sama ego temen, ego lo sendiri. Karena bahasanya kalau ego lo lagi naik, lo tuh nggak mikir panjang. Iya, lo bakal ngikutin apa yang masuk ke kuping lo. Bukan sebatas omongan dari temen nih, dari sosmed. Iya. Nah, buat orang-orang yang standar TikTok, lo punya masalah terus ternyata relate kan, FYP kan bangsat tuh. Algoritma kalau lagi galau, lagi galau muncul tak, lo kemakan sama ego lo, udah kandas anjing. Iya. Karena menurut gue standar TikTok udah berat banget. Itu tai banget anjing. Lo punya pasangan yang punya standar TikTok tuh tai anjing. Bukan meng-underestimate tapi kayak lu jangan menyamaratakan hubungan lu sama hubungan yang di TikTok, karena menurut gue balik lagi works apa enggak di hubungan lo gitu. Yang dikasih tahu di TikTok tuh adalah hal-hal yang indah dan buruk doang, nggak tahu prosesnya. Orang tuh selalu pengen ngelihat kayak hasilnya aja gitu. Nah makanya gue pengen nanya nih, kalau misalkan kita ngomong standar TikTok, kayak sepengaruh itu kah anjing sosial media buat hubungan lo? Menurut lo gimana? Menurut gue kayak gimana ya? Tergantung. Kalau tergantung gimana? Kalau gue sih nggak bakal kemakan. Karena gue bisa ngontrol ego gue. Tapi nggak tahu kalau dari pihak lain. Kalau misalkan pihak cewek lo sangat-sangat menstandarisasi TikTok, itu gue juga bingung tuh jujur gue nggak tahu cara ngatasinnya. Soalnya anjing standar TikTok tuh udah kayak kita di 30%, standar TikTok tuh udah 70% anjing. Udah hampir sempurna, meskipun kesempurnaan hanya milik Tuhan anjing. Nih balik lagi nih ke temen gue kemarin. Gimana tuh? Dia kayak kemakan lah sama gimana ya? Jadi ada yang namanya hari Valentine. Ya kan? Tanggal berapa? 14. Jadi tapi thank you ya yang udah merayakan Valentine sama pasangannya. Selamat. Semoga langgeng terus deh. Amin. Terus nah, jadi ceweknya ini mungkin lihat dari orang lain ya kan, nih Valentine dirayain. Jadi temen gue ini bahasanya diapain ya? Disindir. Kayak ini Valentine lo harus begini. Iya. Bahasanya kalau hari Valentine tuh dituntut untuk ngasih bunga atau kode. Iya. Minimal silver queen yang berapa? 14.000 ya? Wah, segitulah, gue nggak tahu juga harganya. Terus. Ya maksud gue kayak gimana ya, cara kita nunjukin kasih sayang tuh nggak harus hari Valentine. Nice. Gokil. Nice. Ya bahkan bisa setiap hari kita nunjukin kasih sayang lewat chatan, lewat teleponan, lewat effort kita sendiri ya kan.
Tapi kalau kayak gitu menurut gue nggak dihargain sih. Ya kan? Menurut gue gitu aja. Berarti temen lo si ceweknya temen lo ini kemakan banget sama standarisasi standarisasi TikTok ini atau orang lain. Iya. Ya mungkin dia juga ngeliat sosmed anjing hari Valentine kayak diginiin loh sama cowoknya, dikasih bunga, dikasih bucket bisa jadi anjing itu kan bahasanya kita sebagai laki-laki yang bahasanya gue mahasiswa, dia juga masih siswa dan ini udah pekerja. Jatuhnya gue tua banget di sini. Ya dalam konteks kita intinya masih merintis lah, ya, belum punya pendapatan tetap. Perintis bukan pewaris. Ya itu maksud gue kayak ya mungkin kalau misalkan emang niat banget kita bisa sisihin uang buat hari Valentine segala macem, tapi ya baik lagi kita masih belum punya penghasilan tetap, jadi kita masih bisa mikir gimana nih ya baik lagi yang tadi Damar bilang, hari untuk membahagiakan pasangan tuh bukan hari Valentine doang aja. Mas bisa sih tiap hari atau dengan lo ngasih gimana hari ini lo ngasih perhatian itu menurut gua adalah hari kasih sayang. Udah sayangan banget. Udah memberikan rasa sayang lo kayak perhatian kayak gimana sayang hari ini. Udah termasuk kalau kata Fadil Bajide yang posting gitu. Wah anjing. Itu gue lupa lagi. Post itu bukan rasa cinta. Itu tai lo ketangkep kan anjing. Kalau menurut lo Dan gimana? Kalau standarisasi TikTok atau standarisasi sosmed agak berat deh menurut gue, lumayan. Yang tadi gue bilang kayak katro sih orang-orang. Ya gue nggak mau judging juga, cuma menurut gue lumayan agak memberatkan satu pihak aja. Kayak misalkan dalam sebuah pertemanan deh, kayak misalkan kayak anjing gue liat TikTok orang kok temennya pada nyatu belas segala macem gitu-gitu. Kok teman-teman gue nggak gini-gini kan? Maksudnya kayak itu aja kan udah mencontohkan yang kayak anjing temen lo tuh punya kesibukan loh gitu loh. Kalau kita misalkan ngomongin hubungan kayak anjing Valentine kayak dikasih coklat bla 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 segala macem. Kalau deket, kalau jauh kan belum tentu bisa. Iya. Sekarang gini deh bahasanya, gue LDR, gue jauh gitu. Gue nggak merayakan secara gamblang kalau gue merayakan Valentine gitu. Kayak ya udah mungkin kayak secara ucapan atau yang tadi Damar bilang apa tadi lupa gue yang maksudnya memberikan rasa kasih sayang tuh bukan dari Valentine aja gitu. Itu kayak di setiap hari lo ngobrol sama dia, di setiap hari lo chatan sama dia, di setiap hari lo telepon sama dia, itu aja udah menunjukkan rasa kasih sayang lo kalau nggak ribut. Itu dia sih menurut gue. Tapi gue juga pengen nanya nih, menurut lo berdua Valentine tuh wajib gak? Aduh, Valentine bukan budaya kita. Anjing. Gue pikirnya juga gitu, tapi kan ada beberapa cewek yang menganggap mau banget harus. Itu menurut lo gimana? Iya, menurut cara ngatasinnya nih. Iya, kasih pengertian aja sih. Ngerti gak sih lo kayak iya, kalau misalkan ini balik lagi ke lo yang lo bilang gitu. Oke lah, kita bisa ngasih rasa kasih sayang setiap harinya gitu atau di hari-hari lain, tapi mungkin cewek kan namanya juga mau ada rasa yang lebih gitu loh. Lo tau lah cewek kayak gimana, kayak dia pengen menurut gue Valentine yang kayak temen lo gitu, cewek temen lo, gue tuh pengen deh dirayain di hari Valentine karena menurut dia spesial. Iya, di hari spesial gitu, nggak setahun sekali gitu loh. Iya, dia pengen ada hal atau experience baru yang beda nih gitu. Jadi ya kasih pengertian aja, kalau misalkan lo menyanggupi ya silahkan, kalau lo tidak menyanggupi ya atau mungkin belum ada rezeki buat ngerayain ya udah. Iya gitu loh. Ya mungkin cari hal baru atau hal lain yang sama-sama merayakan tapi tidak harus nge-spend uang gitu kan. Permasalahan mungkin di uang atau di waktu ya. Lo cari hal baru yang bisa. Kayak kemarin Valentine weekdays. Hari Jumat. Jumat ya. Sekarang tanggal berapa deh? Sekarang 18 ya. Iya, tanggal 18. Berarti 4 hari lalu tuh ada apa? Hari Jumat. Kamis, Jumat ya? Iya, Jumat ya? Itu kan maksudnya besoknya libur, mungkin orang bisa lah ngerayain Valentine. Kalau misalkan kita ngomongin lalu waktu ya. Cuma kalau misalkan di hari Senin kan nggak mungkin lo merayakan Valentine. Mungkin, cuma kan nggak sepanjang hari-hari weekend aja. Kayak sebagai contoh deh gini, kalau misalkan lo hari Jumat gitu,
hari Jumat lo ngerayain Valentine, misalkan lo sibuk kerja atau kuliah gitu. Kan masih ada Jumat malam atau misalkan Sabtu malam gitu kan, malam Minggu. Ya kalau misalkan lo belum punya rezeki atau segala macam, ya udah lo ajak ke rumah, ya kan? Lo kayak dari masak bareng, quality time bareng, itu adalah Netflix suatu and chill. Ya bisa gitu. Kalau di rumah kan ada orang tua. Ya, maksudnya itu kan adalah suatu hal yang ini gue mau kenalin nih cewek gue ke orang tua gue, lo bisa di situ ngobrol sama orang tua gue atau ngobrol sharing. Iya, itu kan adalah suatu hal yang apa ya, merayakan hari kesayangan gitu loh. Nih gue mau kenalin, berarti kan itu udah dalam in the serious way gitu loh, udah di jalur yang serius kayak gitu. Iya, itu kan apa ya, level up-nya lo memberikan kasih sayang juga kan, kayak ya lo udah berani ngenalin cewek itu ke orang tua lo, masa masih dibilang nggak sayang, itu arti kan. Tapi kan ini nih yang gue pengen tanyain, kita punya gap umur sama dia, kita seumuran, by the way kita seumuran sama Dana. Kita kan punya gap yang lumayan jauh ya, nggak jauh banget sih, tapi tapi lumayan gap aja menurut gue. Itu kan lo bisa dibilang mungkin dewasa dalam umur ya, dalam konteks umur ya. Menurut lo ada perbedaan gak sih hubungan lo pas lo masa muda sama sekarang yang mungkin lebih dewasa gitu? Ada perbedaan gak? Pasti ada sih. Gue gimana? Ya gue menjalin hubungan itu SMA udah mau masuk kuliah lah. Ya transisi remaja ke dewasa kan. Gue menjalin hubungan dan posisinya, ini gue bahas mantan sedikit. Mantan gue di bawah gue 2 tahun, persis seumuran dia. Gitu. Pasti ada perbedaan gap juga gitu loh, antara pemikiran atau lingkungan. Karena menurut gue lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan itu sangat mempengaruhi karakter. Sangat mempengaruhi karakter dan sifat. Jadi gua waktu transisi nih dari hubungan gua yang mungkin pas SMA ke yang sekarang udah memasuki hubungan yang gua mau kuliah, pasti ada banyak perbedaan dari segi komunikasi, dari segi pengertian. Mungkin dulu gua bahasanya masih egois lah, masih ego gue masih tinggi lah, egois banget, masih ngadu lah. Gue mau menang sendiri karena bahasanya hubungan harus adil apa segala macam. Berarti sampai akhirnya lo menyikapi dengan kedewasaan lo belajar dari hal yang sebelumnya lo lakuin kan, kayak kayak kurangnya apa nih gitu, gue bisa kayak gitu-gitu aja. Apalagi gue bahasanya ketemu sama orang-orang yang lebih dewasa dari gue dan mengajarkan gue, lo tuh nggak boleh gini, lo harus pengertian bla bla segala macam. Ya baik lagi, walaupun di sini bahasanya gue yang dirugikan karena bahasanya gue lebih dewasa, jadi ya gue harus lebih ngasih pengertian. Oh iya ya, dia masih segini, mungkin bla 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 bla. Oh mungkin lingkungannya segala macam atau gimana kayak gitu. Tapi kalau dari sifat dan komunikasi, kalau misalkan perubahannya cuma ada di gua atau cuma di satu pihak, itu sama aja kan? Sama aja, kandas-kandas juga. Nah kalau misalkan kayak lo ngatasin cemburu gimana? Kan kalau misalkan ini kan ini kan kita ngomongin soal umur baik lagi. Karena di umur gue tuh sangat-sangat cemburuan. Gue pribadi kayak anjing, gue cemburu banget nih gitu kayak sama dia. Kasarannya dia main sama cewek aja gue cemburu anjing. Apalagi dia main sama cowok gitu, bahasanya gitu. Nah, cara lo mengatasi cemburu gimana menurut lo? Dan bukan cemburu doang sih, lebih ke kayak yang tadi gue tanya juga ke Damar, kayak misalkan kalau misalkan cewek lo intens sama cowok lain udah segala macam atau sama temennya, itu kan lo merasa cemburu atau insecure kan soal waktu. Cara mengatasi menurut lo? Kalau lo gimana? Gimana ya? Bingung nih. Tapi beberapa waktu cewek gue pernah cemburu sama temen gue. Siapa itu? Sebut aja gak sih? Piji. Karena cemburu sama cowok ya? Iya, maksudnya karena gue bisa nih ketemu Piji setiap hari. Kok sama cewek lo enggak? Iya, maksud gue kayak lengket banget nih kan, udah kayak biji lah. Sama lagi. Ya maksudnya ya karena gue sama Piji juga gimana ya? Seumuran, punya fokus karir yang sama kan ya. Karena kan kita latihan bareng. Terus
ke wali kota juga bareng, paskib bareng, satu sekolah juga. Jadi ya susah lah ya. Cuma berarti tapi bisa diatasin kan? Bisa. Dengan cara dikasih pengertian aja. Iya, kasih pengertian. Sama lagi lah anjing, cewek gue cemburu sama lo. Ya kan? Cewek lo cemburu sama gue. Cewek Ipnya cemburu sama gue. Kayak cewek gue cemburu sama Gempar, cemburu sama lu gitu. Banyak hal yang dicemburukan. Bukan dalam konteks ini ya. Cemburu tuh bukan gak melulu soal ini kayak beda gender gitu, misalkan cemburu sama kok dia main mulu sih sama temen cowoknya. Enggak, bisa aja kayak dia main mulu sama temen ceweknya segala macam. Dia bisa ngasih spend waktu banyak ke temennya daripada ke kita. Iya gitu. Itu adalah suatu hal yang menurut gua memunculkan rasa cemburu. Kalau menurut gua gimana cara ngatasin cemburu? Baik lagi ke komunikasi. Kunci intinya kayak dalam hubungan tuh komunikasi sama kepercayaan. Itu dua itu ya. Gitu loh. Kalau lo nggak gini loh, kalau misalkan perih nih. Lo nggak percaya sama pasangan lo, gitu. Dalam konteks apapun, ya itu hubungan nggak bakal berjalan anjing. Pasti lo mempunyai ke-overthinkingan tentang anjing dia ngapain sama temen itu ya. Oh berarti yang menghancurkan apa ya? Yang menghancurkan hubungan lo berarti ya si itu overthinking sama si ekspektasi tinggi lo dong. Overthinking muncul karena apa? Karena ego. Ego lo tinggi anjing, jadi kepikiran terus bla bla bla. Ya udah, lo kemakan sama pemikiran lo sendiri aja. Balik lagi. Iya, bahasanya ketakutan lo tuh lebih besar sama sebenarnya ketakutan lo tuh lebih besar sama apa yang terjadi sebenarnya. Sebenarnya yang terjadi ya biasa aja, tapi ketakutan lo sendiri yang memakan. Terlalu berlebihan. Menurut gue kayak gitu jadi ya. Itu lah yang bikin guys, by the way, Damar udah dicari ini guys. Pertanyaan terakhir, dari gue pribadi, gue yang ngejalanin nih, dari hubungan gue lebih tepatnya curhat sedikit. Menurut lo, cara lo menyikapi apa? Lo pernah LDR nggak? Belum. Lo pernah? Nah, cara lo menyikapi hubungan yang LDR, long distance relationship itu gimana? Wah ini sedikit pas mantan juga nih. Gak apa-apa, ini pengalaman aja. Ya maksudnya kan, dia gue kan di Ambon nih. Nah, cewek gue kan di sini. Mantan gue. Ya kan. Nah jadi kayak gimana dia nggak percaya juga sama gue, takut gue di sana main sama cewek lain, ya kan. Takut gimana ya, takut lebih deket sama cewek di sono lah ya kan, karena kan cuma lewat chat mungkin, lewat telepon, telepon juga udah face to face gitu ya. Iya, jadi kayak gua nggak relate deh. terus kayak gua ngasih gimana ya, ngasih pengertian aja lagi, gua kasih pengertian, balik lagi kayak kata Adit, ya kan, komunikasi, kuple, iya. Komunikasi juga harus dijaga. Kuncinya komunikasi. Kepercayaan juga. Kalau coba gimana? Kalau lo nggak percaya, ya udah kayak hancur deh. Kayak gimana? Apalagi lo nggak percaya diri nih kan. Kalau kata Dilan kan, cemburu itu buat orang yang nggak percaya diri. Nggak pernah denger gue kata-kata itu. Iya. Kan ditanya. Ada. Kamu nonton sih cemburu gitu. Iya. Itu bukan buat orang yang nggak percaya diri. Terus ya aku lagi nggak percaya diri. Oh gitu. Iya kayak gitu. Cuma untung gue orangnya percaya diri ya. Maksudnya kalau cowok kalau ceweknya mahal sih ya. Ceweknya mahal aja. Ya iya kan nggak bakal ke cowok lain. Ini nggak ke laki lain. Ini makanya kepercayaan gitu. Lo Iya. kasih kepercayaan ke cewek lo. Kalau cewek lo udah percaya lo 100%, lo jangan sampai ngerusak kepercayaan cewek lo. Gue banget. Nah itu dia, balik lagi jangan bohong, komunikasi lo lancar. Gimana mau lancar komunikasinya kalau lo bohong? Gimana cewek lo bisa ngebangun kepercayaan sama lo kalau lo bohong? Nah, gitu. Untungnya gue nggak pernah aneh untungnya ya. Nggak ada apa-apa. Pernah aneh tapi nggak ketahuan. Rahasia dapur. Ini ntar di ini nih ada orang gitu. Malah edit. Tapi kalau misalkan bahas LDR ya, yang gue sekarang gue sama cewek gue juga udah ngejalanin LDR selama 5 tahun lah kurang lebih. Itu menurut gue kayak anjing berat. Cuma yang gue patokin sekarang ya komunikasi harus dibagusin, kepercayaan harus dipakai semaksimal mungkin. Sorry guys, natural aja gitu. Sama ini menurut gue kayak gue tuh percaya sama namanya sistem.
Bentar ya guys. 3 jam kemudian. Menurut gue sih, gue lebih percaya sama apa ya namanya, yang namanya sistem kangen. Oke. Iya baik lagi tadi ke bosen itu. Bosen konteks apa? Bosen dalam hubungan gue tuh yang konteksnya kayak gue cuma bosan anjing chatan doang nih gitu-gitu kan. Iya, ngelakuin hal yang sama lah setiap hari. Iya, kayak chatan doang, video call doang, chatan doang, video call doang. Itu kan yang selalu kayak anjing bosen nih, jenuh nih. Ya udah, cara mengatasinya kan berarti gue tinggal kayak jalan ke tempat cewek gue. Gitu, tinggal kayak nyamperin cewek gue ya meskipun itu lumayan agak jauh ya. Menurut gue kayak itu dia kayak bisa mengatasi rasa bosan ya dengan cara ketemu itu. Kayak gue harus ada effort juga, kayak misalkan gue kan pasti mengeluarkan uang ke sana ya. Kayak gue harus ngumpulin selama sebulan sekian juta, sekian ratus atau sekian ribu lah. Maksud gue kayak gitu aja. Karena kan kasarannya kalau misalkan gue di sana 3 hari atau di sana mungkin 2 hari, itu kan kayak bisa ngilangin kangen gue sama cewek gue gitu loh. Balik ke Jakarta kayak fresh. Makanya beberapa kali lu lihat gue kalau balik dari tempat cewek gue kayak fresh nih, ini dadan nih gitu. Tapi kalau boleh tahu ngelepasin rasa kangennya gimana sih biar lo fresh? Quality time, nonton bareng, makan bareng, sama yang menurut gue paling penting tuh kalau lu jalanin hubungan kayak gue ngerasain nih stress release gue tuh stress release gue tuh gue pelukan sama cewek gue, anjing kayak tenang gue banget, gue kayak anjing ayem kayak ya udah. Cuma kalau misalkan udah jauh kan kayak gini mulu tuh kayak ribut mulu, makanya kayak ya udah. Kalau menurut gue kenapa cewek semakin lama tuh semakin bacot dan selalu rewel karena semakin panjang hubungan, gak tau kenapa, ini gak tau ya, gue ngeliatnya gini, kalau cewek lu udah ngejalin hubungan sama cewek lu misalkan berapa tahun, setahun 2 tahun gitu, cewek tuh dari awal pasti bakal nunjukin hal-hal baik kayak image-nya baik segala macam. Makin lama lu mau ngejalin hubungan makin bawel, makin rewel segala macam. Cowok sebaliknya gitu loh, yang bahasanya dia yang cocor, lu kamu begini-gini bawel, sifat jeleknya segala macam sampai akhirnya cuek. Karena nggak tahu ya, cewek semakin sayang itu semakin bawel, cowok semakin sayang semakin cuek menurut gua. Kayak tapi kalau misalkan kita cocokologiin kan, menurut gue itu udah masuk. Kayak misalkan ya kalau misalkan cewek itu dari plus ke minus, dari minus ke plus. Kalau kita ya dari plus ke minus, jatuh ketemu dong. Kayak kita yang awalnya bacot, dia yang diem, sampai akhirnya berbalik kayak dia yang bacot, kita yang diem gitu. Itu bukan nggak sayang ya, lebih ke kayak itu makin sayang kita gitu. Menurut gue kayak gitu, terutama buat cewek gue. Intinya kayak gitu sih menurut gue. Mungkin udah lumayan panjang, cukup sampai sini dulu kali ya. Ada pesan ada closing statement nggak dari lo soal relationship? Dari gue nih, ya pokoknya percaya aja sama pasangan kalian. Damn. Iya, soalnya kalau nggak ada kepercayaan, hubungan kalian bakal rusak, men. Anjir. Kalau dari gue, kepercayaan penting banget. Iya. Cuma menurut gue hal paling penting dan apa ya, mungkin levelnya lebih dari kepercayaan, komunikasi sih menurut gue. Ya yang kita bahas dari tadi, kalau misalkan kita ngerasain bosan, ngerasain jenuh sama hubungan lo, komunikasiin dan kasih tahu apa yang menurut lo yang kayak kurang dari cewek lo, apa yang menurut cewek lo kurang dari kita. Gitu aja sih menurut gue. Menurut lo? Kalau menurut gue cerah aja udah. Kalau menurut gue jangan termakan sama ego dan jangan telat menghargai pasangan lo. Karena kalau lo telat menghargai itu rasanya nyesel banget. Bakal sedih sesedih-sedihnya. Benar. Jadi lo jangan termakan ego lo didoktrin sama temen lo, didoktrin sama TikTok. Nice. TikTok. Ya, terus kayak anjing aku mau putus bla. Kenapa? Iya kan, kalau putus udah anjing terus udah kangen, itu lo telat menghargai. Jadi jangan termakan ego. Oke, cukup sampai di sini aja closing statement kita yang gini, yang apa ya? Yang menurut lo ini daging lo ambil, yang menurut lo ini tulang lo buang. Gitu aja. Terima kasih banyak udah menonton kita sampai akhir. Banyak kan sampai tengah doang anjing, sampai akhir. Mungkin ini daging nih mumpung nih. Iya. Lihat nih sama lo pada. Iya. Kita ngebahas yang agak melenceng dari kemarin tuh. Sebenarnya udah mau dibahas sih dari beberapa episode terakhir nih. Yang pasti, yang tapi itu kita cut tuh karena agak melenceng jauh. Iya. Ya udah mungkin cukup segitu sampai segitu aja.
segmen ngalor ngudut kita sampai di sini. Sampai ketemu di ngalor ngudut selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like Ya udah cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.